Oke, inovasi dan pengelolaan sumber daya pembelajaran online di era digital. Kita memasuki dengan apa sih definisi inovasi pendidikan? Pendidikan merupakan proses pemindahan nilai budaya kepada individu dan masyarakat, seperti dijelaskan oleh Languong dalam bukunya 1845 halaman 3, bahwa pendidikan merupakan pemindahan hak atau nilai pendidikan yang sebenarnya itu berfungsi mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara utuh dan terintegrasi. Tetapi untuk memudahkan pengkajiannya dan pembahasannya itu biasa diadakan dengan pemilahan dalam aspek-aspek seperti intelektual, sosial, emosi, fisik, dan motorik menurut Sigmund Data 2004 halaman 9. Lalu apa sih manfaat dari perkembangan teknologi bagi dunia pendidikan? Seperti kita lihat penerapannya dalam komputer, teknologi informasi paling berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah penggunaan internet serta jaringan komputer. Dengan adanya internet, batasan ruang, tempat, waktu maupun jarak dalam pendidikan tidak menjadi sebuah batasan. Tetapi internet juga menyediakan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, seperti media yang disesuaikan dengan kecepatan belajar mahasiswa tingkat lanjut. Materi pembelajaran juga multimedia yang menggabungkan antara teks, grafik, animasi, video, dan audio, memberikan pengaruh positif untuk penggunaan dalam pembelajaran. Menurut guru saya ini 2014. Jenis-jenis sumber daya pembelajaran online yang tersedia. Dalam pembelajaran online pada dasarnya merupakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran jarak jauh tersebut sudah ada pada abad ke-18. Pembelajaran jarak jauh selalu memanfaatkan teknologi. Jadi pada abad ke-18, pembelajaran jarak jauh selalu memanfaatkan teknologi juga. Berbagai teknologi sudah dipakai dan dari yang sederhana sampai yang paling ampuh atau mutakhir. Dan itu diimplementasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran ini menggunakan berbagai teknologi yang paling sederhana hingga yang paling mutakhir. Secara singkat dapat dibilangkan semuanya sudah dipakai gitu pada abad ke-18. Lalu apa sih jenis-jenis skema interaksinya? Ada kedua adalah pembelajaran online sinkronus dan pembelajaran online asinkronus. Pembelajaran online sinkronus adalah pembelajaran online yang dirancang dengan pola interaksi real time atau secara nyata. Dan juga pola interaksi waktu ini yang nyata itu berarti pelajar dengan interaksi dengan si pelajar itu terjadi gitu, ada interaksi gitu, ada juga medianya baik komunikasinya itu juga langsung, artinya si pelajar dengan si pengajar secara langsung simultan ataupun ada interaksi menggunakan media. Dan juga ada pembelajaran online asinkronus. Apa sih pembelajaran online asinkronus? Pembelajaran online asinkronus merupakan pembelajaran antara pengajar dalam arti dan juga pengajar tidak ada kehadiran bersamaan, artinya ada pihak ketiga ataupun ada tempat lain yang bisa digunakan untuk si pelajar dan pengajar itu bisa interaksi. Dan biasanya ini asinkronus ini melibatkan materi pembelajaran melalui sisi tertentu, bisa web, aplikasi, bisa juga kan kalau pembelajaran jarak jauh pada zaman COVID itu kan ada Google Classroom, ada email bisa digunakan untuk kirim, terus juga itu bisa digunakan untuk menyampaikan materi jikalau pengajar itu ada berhalangan. Setelah mengetahui jenis-jenis sumber pembelajaran online tersedia dan skemanya, pasti ada tantangan kan ya. Tantangan itu apa sih? Pembelajaran online atau jarak jauh adalah proses pembelajaran tergantung pada hubungan antara pelajar dan pengajar. Online digunakan untuk perangkat yang bertujuan untuk berhubung satu sama lain. Dengan kata lain, pembelajaran online atau jarak jauh bisa dipastikan menggunakan perangkat yang berhubung ke jaringan internet selama proses pembelajaran pendidikan sedang berlangsung. Tantangan tersebut terhadap pelaksanaan pembelajaran menurut guru online sulit membuat anak-anak memahami materi. Artinya kalau secara online itu siswa itu nggak nangkap apa yang masuk dalam si pengajar. Dan juga penyediaan materi tugasnya itu dengan kemampuan sulit
kemampuan siswa maksudnya sulit untuk memberikan umpan balik, artinya siswa nggak bakal mau untuk memberikan tanggapan tentang materinya gitu. Dan juga guru-guru lain merasa kesulitan karena sulit kerjasama antara guru lain dengan hasil kerja siswa. Hal ini bisa dibelanjakan dengan lebih banyak uang seperti pulsa, internet, dan persiapan pelajaran, atau lebih banyak waktu dan tenaga mempersiapkan pelajaran. Tantangan tersebut pembelajaran online apa sih? Lihat sebagai berikut ya. Tantangan dalam pembelajaran online. Pertama, jaringan internet pedesaan. Dalam konteks ini, ada tantangan berikut membangun jaringan internet di pedesaan. Tantangan terbesar itu medan dan populasi. Medan pedesaan itu sangat beragam. Ada yang di gunungan, ada yang di pesisir, polusi dan populasinya itu tersebar beragam gitu. Jadi kondisi agar jaringan internet bisa dibutuhkan investasi besar. Jadi butuh dana, butuh kesiapan yang lebih mumpuni gitu. Lalu apa sih selanjutnya? Jaringan internet tidak stabil. Bukan hanya kendala terkait internet dalam pembelajaran itu terjadi di daerah terpencil saja, tapi jaringan internet terburuk pun terjadi di kota-kota besar Indonesia. Seperti misalkan nge-lag, kayak ada guru lagi menjelaskan tapi di internet tiba-tiba nge-lag, ngadet nggak kedengaran oleh si siswa maupun si pengajar itu. Selanjutnya ada tarif kuota internet. Ketika kita mengajar ataupun mendengar penjelasan atau menjelaskan baik antara dari sisi pengajar maupun pembelajar atau si peserta didik, pasti kalau ada kendala itu pasti berhubungan dengan bagaimana sistemnya kuota itu berjalan. Antara lain bisa jadi karena nge-lag ataupun salah faktornya kalau nge-lag itu kuotanya bisa jadi kurang lambat, kuota pengen habis, dan itu butuh pembelian lebih lagi untuk secara kuotanya itu bisa, sedangkan harga kuota itu butuh banyak sekali, yaitu kuotanya itu bisa harga 150.000, 80.000, dan itu membutuhkan dana. Biasa dalam hal ini dikeluarkan untuk membeli kuota internet ternyata menjadi penghambat juga di online. Terkait hal ini kita lihat dari sisi pendapat dari pimpinan Presiden Institut Pendidikan Universitas Pendidikan Bogor atau IPB ya, mengatakan pemerintah harus menyediakan anggaran lebih untuk menyediakan agar kita belajar itu lebih lagi. Bahkan kata Satria, anggaran BUMN itu memungkinkan penggunaan akses internet secara gratis untuk siswa pendidikan online. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami juga kesulitan dan pembelajaran sejalan dengan kondisi ini. Seperti banyak halnya kita lihat ada 23.000 mahasiswa UGM yang memberikan kuliah daring juga terkendala biaya dan beli kuota internet. Lalu setelah kita lihat tantangan apa sih strateginya? Strategi inovatif dalam mengorganisasi, mengakurasi, serta mengintegrasi sumber daya pembelajaran online ke dalam kurikulum dan aktivitas belajar mengajar. Antara lain adalah pembelajaran online. Kegiatan belajar dilakukan tanpa batasan waktu dan lokasi. Tantangan dalam pembelajaran online bukan terletak pada variasi media pendukung yang digunakan, tapi pada strategi media pendukung yang digunakan. Bukan media pendukung yang digunakan, tapi bagaimana tujuan belajar itu dapat dicapai. Strategi pembelajaran itu dicapai dengan baik dan menghasilkan sebuah pembelajaran yang efektif dan juga cukup berkesan. Untuk itu juga mengorientasinya dan mengakurasinya, kita serta mengintegrasi sumber daya pembelajaran online ke dalam kurikulum dan aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa cara strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, ada penilaian siluman. Penilaian siluman ialah penilaian menggunakan teknik penilaian yang berbasis digital dan otomatis untuk mengukur kemajuan dalam belajar tanpa mengganggu proses belajar mereka. Yang kedua, ada pengajaran adaptif. Sistem pengajar adaptif merupakan penilaian menggunakan sistem yang dapat menyesuaikan konten dan metode pengajaran berdasarkan kemajuan dan preferensi siswa. Yang ketiga, pembelajaran di lingkungan informal.
Pembelajaran di lingkungan informal ialah dalam hubungan kontak pendidikan dengan isu-isu penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari melalui kunjungan museum atau kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini berarti ada kita nyata, kita berkunjung ke museum, apa sih yang ada di situ, kenapa bisa terjadi dalam sejarah ini. Jadi ada kita nyatanya gitu. Pembelajaran silang, apa sih pembelajaran silang? Pembelajaran silang ialah menggunakan pengalaman belajar yang tidak terbatas pada lingkungan akademik seperti pengalaman di tempat kerja, kehidupan sehari-hari untuk mendukung pembelajaran yang lebih otentik dan menarik. Ini contohnya kayak prakarya, kayak juga yang karena di waktu SMP atau SMA pasti pernah kan mengalami kegiatan jualan menjual itu. Nah, itu salah satunya pembelajaran silang. Itu mengadakan kehidupan nyata karena kita itu dituntut untuk bisa lebih kreatif, bagaimana cara menjualnya, bagaimana membuat bahan makanan, bagaimana penjualannya gitu. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital ini merupakan pengintegrasian teknologi digital dalam pembelajaran untuk menciptakan konteks yang diperkaya dan memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman. Yang selanjutnya adalah blended learning. Apa sih blended learning? Blended learning merupakan penggabungan dari pembelajaran tatap muka dan online untuk menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan efektif. Ada pembelajaran berbasis masalah juga yang memberikan permasalahan yang sering ditemui oleh kehidupan sehari-hari pada siswa dan meminta mereka untuk menulis masalah tersebut termasuk penyebab, dampak, solusi yang dapat diberikan. Lalu bagaimana metodenya ya? Metode baru dalam desain pembelajaran online seperti pembelajaran campuran, blended learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, serta pemanfaatan game and simulasi. Pasalnya, perkembangan teknologi canggih saat ini mendorong terjadinya integrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan juga. Hal ini didorong terjadinya integrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam dunia pendidikan adalah penerapan informasi dan komunikasi TIK dalam dunia pendidikan menurut terjadinya evaluasi pembelajaran dan pembelajaran tradisional ke pembelajaran online seperti e-learning. Secara khusus, e-learning adalah inovasi pembelajaran modern yang lebih efektif. E-learning merupakan peluang dan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan e-learning terbatas kendala belajar dalam kesempatan pada siswa untuk belajar. Artinya, kalau si siswanya itu tidak memahami, mereka bisa melihat ulang apa sih materinya. Bisa berupa buku, video, ataupun hal-hal yang bisa mereka ulang untuk mengingat isi dari pembelajaran tersebut. Dan juga metode baru dalam pelajaran online juga mencakup beberapa pendekatan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas keterlibatan siswa dalam proses belajar. Berikut adalah metode tersebut. Ada pembelajaran campuran, blended learning. Metode ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Pembelajaran tatap muka dilakukan mengajarkan konsep dasar dan teori, sementara pembelajaran online digunakan untuk praktik dan penugasan yang memerlukan akses ke sumber daya digital. Artinya nanti si guru itu akan menjelaskan, sedangkan si siswanya ini nanti bisa melihat dijelaskan, bisa melihat ke sumber manapun gitu. Jadi sistemnya itu agak bisa melihat berbagai sumber gitu kan. Pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang kompleks dan relevan. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk menangkap pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam konteks nyata. Ini juga meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Lalu ada pembelajaran kolaboratif. Metode ini menekankan pada kerjasama antar siswa dalam proses belajar.
Siswa diberi tugas atau proyek yang memerlukan mereka untuk kolaborasi, berbagi ide, dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan belajar. Ini misalkan di sebuah ini kerja kelompok, kalau ada tugas itu pasti ada kerjasama. Ini idenya gimana, berarti ada kolaborasi, ada kerjasama, komunikasi yang dibangun dalam kerja kelompok ini. Tapi tergantung orang-orangnya sih. Dan juga ada pemanfaatan game atau simulasi. Menggunakan game atau simulasi dalam pembelajaran membuat proses lebih menarik dan interaktif. Ada yang siswa yang bosan karena hanya berupa kata-kata, tapi nggak ada menarik-narikin, jadi orang lebih ngantuk gitu kan. Dan juga dibutuhkan sebuah animasi atau visual untuk siswa supaya menarik, gitu, kayak tertarik mengikuti pembelajaran seperti itu. Lalu kita kaitan dengan pendidik. Apa sih peran pendidik sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar online yang menarik efektif bagi peserta didik? Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tapi juga menjadi fasilitator pembelajaran sehingga semua siswa belajar dalam suasana menyenangkan, gembira, tidak cemas, dan dapat mengungkapkan pendapat secara terbuka. Tugas terpenting dari guru fasilitator adalah memfasilitasi pembelajaran, bukan hanya sekedar memberi ceramah atau mengajar, apalagi mengajar siswa. Jangan. Kita membutuhkan guru yang demokratis, jujur, terbuka, dan siap dikritik oleh muridnya. Guru yang demokratis, jujur, terbuka, dan siap dikritik oleh siswanya adalah guru yang pastinya sangat-sangat terbuka dan pikirannya itu sudah sangat terbuka gitu lah. Dan juga pertama, apa sih yang bisa dilihat dari guru itu lebih banyak mendengarkan apa yang kata siswa. Yang kedua, mendengarkan siswa tapi aspirasi dan perasaan mereka juga diterima gitu. Yang kedua, ada menerima ide inovatif dan dari siswa meskipun ide itu sulit. Maksudnya mereka itu kayak bisa dibilang absurd ya, ataupun jarang gitu, tapi ide mereka itu wah gitu. Tapi yang ketiga, ada juga lebih banyak perhatian dan bukan hanya memberi materi pembelajaran tapi juga hubungan. Jadi kan kita kayak bukan mengajar doang, tapi kita membangun tingkatan emosional ataupun hubungan pada siswa itu sendiri. Dan juga keempat, dapat menerima umpan balik baik positif maupun negatif. Menerima umpan balik tersebut baik positif dan negatif, dan menerima sebagai pandangan konstruktif terhadap diri sendiri dan perilakunya. Artinya mereka itu tidak hanya menerima pujian tapi kritikan. Kritikan itu kan juga membangun ya. Jadi bagaimana siswa melihat pengajaran gurunya itu akan tersampaikan dengan adanya sebuah kritikan, tapi dari kritikan itu juga harus ada pujian gitu. Yang kelima, toleran terhadap kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dalam proses pembelajaran. Artinya kita sebagai guru itu adalah manusia, jadi nggak mungkin dan guru itu cuman hanya fokus saja, tapi juga ada sedikit kesalahan. Jadi ada sedikit toleran lah untuk guru itu memperbaiki. Yang keenam, ada evaluasi pembelajaran. Pembelajar biasanya sudah mengetahui apa yang telah dicapainya. Ada kemampuan, potensi minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, kesehatan, lingkungan rumah, dan kegiatan di sekolah. Guru juga adalah yang tidak dilakukan lagi untuk mengikuti dan meniru setiap tindakan setiap murid. Perilaku murid yang baik dan buruk akan selalu ditiru. Jika guru tidak melakukannya dengan sesama, oleh sebab itu guru juga memiliki karakter yang baik, mampu memberikan pengalaman dan belajar yang dapat membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya itu, tetapi guru juga harus efektif dalam proses belajar, bahkan di luar proses pembelajaran. Efektif adalah perubahan yang memiliki dampak, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran efektif ditandai dengan sifat yang menekankan pemberdayaan siswa secara positif. Sebagai pengelola proses pengajar, si guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan kondisi mengajar yang efektif sehingga meningkatkan kemampuan siswa menyimak pembelajaran dan menguasai tujuan yang dicapai. Ciri-ciri guru yang efektif apa sih? Coba lihat. Yang pertama, ada melibatkan siswa secara aktif. Ini dalam arti
siswa itu diajak interaksi dan diberi sebuah masalah, dan siswa diberikan pemahaman dan juga ide pandangan mereka tentang masalah itu. Ya. Yang kedua, ada menarik minat dan perhatian siswa. Si guru mungkin nanti aja menceritakan sebuah masalah ataupun sebuah cerita, dan itu akan menarik siswa untuk mendengar apa sih ceritanya, seperti itu ya. Yang ketiga, ada memotivasi siswa. Dalam pembelajaran perlu motivasi, karena dengan motivasi siswa itu akan makin tergairah untuk semakin belajar dan ingin tahu tentang masa depannya ataupun kehidupannya. Yang keempat, prinsip individualitas. Prinsip individualitas itu adalah terkesan negatif, tetapi individualitas itu adalah menekankan bahwa perkembangan diri itu perlu diperhatikan dalam setiap pelajar, dan juga perkembangan diri itu perlu diperhatikan juga. Dan demonstrasi dalam mengajar, bagaimana si pengajar itu mengajar, apakah dia cuek juga mungkin, tapi belajar aktif, asik, ataupun itu tergantung si pembelajarnya juga. Lalu apa kolaborasi antara pendidikan, industri, pemerintah dalam pengembangan sumber daya pembelajaran online yang berkualitas? Mari kita kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dalam pengembangan sumber daya pembelajaran online yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi, lembaga pendidikan dapat memperoleh akses ke sumber daya dan teknologi baru yang dikembangkan oleh industri dan pemerintah. Ini membuat pembelajaran lebih efektif dan sangat relevan untuk pasar kerja, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan persiapan siswa untuk masa depan. Kolaborasi dan antar lembaga membantu mengatasi ketidaksetaraan pembelajaran yang ada di berbagai daerah dan tingkat pendidikan. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pembelajaran. Ini termasuk pengukuran peningkatan kualitas pembelajaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Melalui kolaborasi, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan dan berkelanjutan dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat di masa depan. Selanjutnya ada namanya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas sumber daya pembelajaran online serta strategi pengolahannya. Untuk meningkatkan kelanjutan terhadap kualitas sumber daya pembelajaran online serta strategi pengolahannya, ada beberapa langkah penting untuk dapat diambil melalui standar kualitas yang jelas, konsisten untuk sumber daya pembelajaran online. Standar ini harus mencakup aspek seperti relevansi materi, kualitas konten, interaktivitas, dan kemampuan mendukung pembelajaran yang efektif. Standar ini harus diikuti oleh semua lembaga pendidikan untuk memastikan kualitas yang konsisten, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik dan staf pendukung untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya pelajaran online dengan efektif. Ini termasuk pemahaman tentang teknologi digital, metode pengajaran, dan bagaimana pengajaran sumber daya online masuk ke dalam kurikulum. Melalui melakukan evaluasi kelanjutan terhadap kualitas dan efektivitas sumber daya pembelajaran online, evaluasi ini juga mencakup umpan balik dari siswa, pendidik, maupun pengguna lainnya, serta analisis data untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini harus mencakup nilai terhadap kualitas konten dan interaktivitas dalam mendukung pelajaran efektif. Mengembangkan pembaruan sumber daya online secara berkelanjutan mesti membuat mereka tetap relevan dan efektif. Ini termasuk pembaruan budi mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang studi serta penambahan konten baru yang menarik dan relevan. Artinya, dalam evaluasi ini kita melihat hasil kelihatan apa yang perlu dilakukan untuk menarik, untuk dalam pelajaran itu menarik dan efektif. Oke, demikian juga pembelajaran saat ini tentang inovasi pendidikan, dan kita masuk ke dalam kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari materi-materi tadi?
Yaitu pendidikan itu dasarnya memberikan nilai budaya sama dalam mengembangkan pribadi murid secara menyeluruh agar pendidikan bisa mencapai tujuannya dan atau dapat mengatasi masalah-masalahnya. Kita butuh inovasi di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi ternyata banyak banget manfaatnya buat dunia pendidikan. Seperti pembelajaran jadi lebih interaktif, waktunya tepat dan lebih fleksibel, jangkauannya luas banget, terus materi pembelajaran juga lebih mudah diperbarui dan sama disimpan. Dan dalam pembelajaran online ada banyak sumber daya dan dapat dipakai, misalnya pembelajaran sinkron waktu nyata sama asinkron waktu tidak nyata. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Buat di organisasi, diakurasi dan integrasiin sumber pembelajaran online ke kurikulum, kita butuh strategi inovatif seperti penilaian siluman, pengajaran adaptif, digital, terus blended learning, sama pembelajaran berbasis masalah. Ada juga metode-metode baru buat mendesain pembelajaran online. Contohnya, blended learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, memakai game sama simulasi, serta peran guru di sini menjadi fasilitator sama perancang pengalaman belajar online yang asik dan efektif untuk murid-muridnya. Mereka harus membuat lingkungan belajar interaktif, membuat umpan balik membangun, serta mengembangkan keterampilan murid-muridnya. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, industri, sama pemerintah itu sangat penting juga untuk mengembangkan sumber belajar online yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan dan kapasitas pembelajaran, serta mewujudkan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Evaluasi selama peningkatan terus menerus kualitas sumber belajar online serta strateginya perlu dilakukan. Apa sih caranya? Itu dengan membuat standar kualitas dan latihan untuk para guru, evaluasi berkala, pembaharuan materi, kolaborasi, sama pemanfaatan teknologi yang inovatif. Demikian presentasinya, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengerti. Terima kasih.